Beberapa saat yang lalu, saya baru menyadari kalau versi Nano VNA yang saya gunakan ini bukan yang latestnya ya. Sini tertulis 1.2.27. Kita akan coba upgrade ke versi yang lebih tinggi ya dari GitHub-nya Dislord. Nah, ini ada yang ngebikin ya. Kita akan refer ke sana, kita cek. Kalau nggak salah ada 1.2.29. Gimana caranya? Kita beralih ke laptop. Nah, ini adalah GitHub source code Nano VNAD dari Dislord. Kita bisa gunakan release binary-nya untuk kita flash ke Nano VNA yang kita punya ya. Kita bisa gunakan yang latest version-nya. Kalau kita lihat di sisi kanan nih bagian rilis, tinggal diklik aja. Nah, di sini bisa dilihat ada versi terbaru ini April ya, April 9 April. Eh, versi 1.2.29. Nah, lebih tinggi dari yang tadi saya punya ya. Jadi kita akan coba flash firmware terbaru ini ke NanoPN yang kita punya. Nah, di bawah sini ada aset yang bisa kita gunakan. Kita download karena versi yang saya punya adalah NanoVN AH. Teman-teman silakan sesuaikan aja H4 atau yang VN AH biasa ya. Download yang ekstensinya DFU. Kita klik aja, nanti dia akan ngedownload ke folder di komputer kita ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya gimana cara kita nge-flash firmware ini gitu ya, si devu ini ke dalam Nano VNA. Pertama kita harus mengaktifkan mode devu di Nano VNA. Caranya gimana? Kita balik lagi ke Nano VNA-nya ya. Untuk masuk ke mode DFU, pertama kita perlu siapkan kabel jumper lah ya di pin boot 0 dan di atas ini ada 3,3 volt ya kalau nggak salah. Jadi ini saya bikin pakai tes hook clip ya, jadi biar gampang nanti disambung pasangnya. Karena kita nggak sambungin dari sekarang, kita nanti sambungin setelah dinyalain. Setelah itu, kalau ini dulu prepare, ingat ya ini jangan dulu disambung ya, si jumpernya. Nanti kita sambung setelah kita aktifkan DFU mode. Jadi kita nyalain dulu Nano VNA-nya. Nah, setelah Nano VNA-nya nyala ya, kita pertama akan pilih atau aktifkan DFU modenya dulu. Di ke menu, nah di bawah sini ada config. Terus ada pilihan DFU ya. Pasti itu di dalam menu config. Walaupun beda versi, pasti selalu di sana. Klik DFU, terus klik reset and enter DFU. Nah, selanjutnya dia akan ada tulisan DFU device bla bla bla. Nah, ini memang expected kayak gini ya, jadi nggak masalah. Selanjutnya kita sambung tadi kabel jumpernya yang di boot 0 dan 3 volt ya. Nah, kalau sudah seperti ini, di atas kan ini ada kabel USB-C-nya ya. Ini kita nanti hubungkan ke komputer. Setelah Nano VNA masuk ke DFU mode dan dihubungkan ke komputer, kita bisa cek apakah komputer bisa ngebaca Nano VNA kita atau enggak dari device manager ya. Nah, di sini harusnya ada other device STM32 bootloader. Kalau sudah muncul kayak gini, tandanya bagus. Selanjutnya kita akan download software untuk ngebantu ngeflash devu firmware tadi yang kita download dari GitHub ya. Nama softwarenya devu SE USB Programming. Nanti linknya saya sertakan, teman-teman bisa download ya. Eh, Setelah di-download kurang lebih namanya seperti ini ya, sekitar 17 MB. Teman-teman di sini bisa buka atau unzip aja si zipnya tadi gitu ya, dan bisa install ya. Di double klik dan ikutin aja seperti biasa. Kalau saya udah install, jadi saya nggak akan buka ini lagi. Kita coba buka aplikasinya namanya Devu SE Demo ya. Di double klik, nah tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini kita perlu pilih device-nya ini adalah Nano VNA yang terhubung ke komputer harusnya. Tapi kalau kita lihat di sini kan kosong ya.
Kenapa nggak ada? Nah, kita perlu update drivernya ya. Nah, teman-teman perlu buka device manager, terus update driver, pilih browse from my computer, dan arahin ke folder ke drive C, program files, cari folder ST Microelectronic. Nah, ini ya. Ke sana aja, terus klik next next. Nah, dia akan installing. Nah, di sini baru tuh kebaca STM device in DFU mode. Nah, kalau misalkan dia udah kebaca di Universal Serial Bus Controller sebagai STM device in default mode, berarti ini udah eh, berhasil ya kita install. Dan bisa kita lihat di sini di aplikasi DevUSE demonya itu sekarang kebaca nih si Nano VNE-nya. Selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kita pilih devu filenya atau firmware yang tadi kita download dari GitHub. Setelah itu kita klik upgrade. Nah, di sini ada warning jangan sampai kita disconnect Nano VNA-nya di komputer ya selama proses flashing. Kita klik yes dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, upgrade sukses. Sekarang kita akan coba cabut USB yang menghubungkan Nano VNA ke komputer. Setelah kita berhasil flash firmware terbaru, kita akan cek apakah betul firmware yang sekarang berjalan di Nano VNA ini menggunakan versi yang tadi kita download ya. Kita buka ke config version. Oke, nah di sini bisa dilihat ya versinya 1.2.29 yaitu versi latest yang tadi kita lihat di GitHub-nya Dislord ya, yang tadi kita download dari sini ya. Iya, itu aja. Berarti kita udah sukses nih flash Nano VNA dengan latest firmware. Segitu aja, terima kasih.